Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kazusa Sabila sebagai moderator akan mengawali debat. Perkenalkan dari tim afirmasi ada Ahmad Syauqi Fauzan selaku tim afirmasi 1 dan Ratu Keisha Siaza Marzuki selaku tim afirmasi 2. Dari tim oposisi ada Nadine Siti Azhara selaku tim oposisi 1 dan Muhammad Farid Akila selaku tim oposisi 2. Tim netral ada Fitri Anggita Wijaya. Yang diketahui, sesi pertama ini para tim hanya menyampaikan pendapat tanpa ada interupsi. Interupsi dibuka sesi kedua setelah para pembicara menyampaikan argumen. Pembahasan pekan ini yang ramai dibincangkan mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 atau coronavirus disease oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus awal Maret 2020, banyak terjadi perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Hingga diperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah. COVID-19 yang semakin mewabah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh dan siswanya belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh merupakan media pembelajaran formal melalui dunia maya, di mana siswa mengakses internet untuk mengetahui pembelajaran dari rumah karena proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka untuk menghindari resiko meluasnya penularan COVID-19. Saya sepakat, bila tahun 2021 kegiatan belajar mengajar online diperpanjang, tren kasus COVID-19 belum juga menampakkan penurunan. Sebaliknya, terjadi lonjakan kasus saat liburan akhir tahun. Pada 25 Desember tahun 2020, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat total jumlah kasus sudah mencapai 700.000. Sampai saat ini, belum ada tes massal yang diinisiasi oleh pemerintah. Sementara, penyebaran virus paling berbahaya adalah orang yang tanpa gejala atau OTG. Hal ini menentukan membahayakan keselamatan siswa dan tenaga kerja. Maka saya sepakat bila belajar online diperpanjang. Baik, tim afirmasi selanjutnya bagaimana menurut tim oposisi? Saya sepakat bila tahun 2021 kegiatan belajar mengajar online diperpanjang. Sudah 2 semester, pelajar tidak mendapat pembelajaran tatap muka. Hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan siswa. Interaksi sosial mereka menjadi kurang berkembang, terutama pada anak di tingkat pendidikan PAUD, TK, dan SD. Mereka kehilangan proses belajar dan bermain bersama teman mereka. Apalagi dengan anjuran pemerintah yang memberikan subsidi kuota untuk belajar. Kebanyakan mereka memakai subsidi kuota tersebut untuk bermain game online atau sosial media yang lain-lain, bukannya dipakai saat waktunya belajar. Sebaiknya kelas tatap muka segera diadakan. Maka, saya tidak sepakat bila belajar online diperpanjang. Itu banyak pro dan kontranya di kalangan pelajar. Banyak positif dan negatifnya. Positifnya dapat dilihat dari situasi pandemi yang sekarang yang harus melakukan pembelajaran lewat daring demi keselamatan bersama. Walaupun banyak sisi baik yang dialami dalam belajar daring, tetapi banyak juga keluh kesah yang disampaikan dari segi ekonomi yang memburuk saat pandemi ini terjadi. Apalagi pembelajaran lewat daring ini tidak memerlukan akses internet yang lumayan banyak dan biaya yang tidak sedikit. Baik, selanjutnya apakah tim afirmasi ada sanggahan terkait pembahasan? Saya setuju dengan keputusan pemerintah memberikan subsidi kuota. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Kemendikbud mengumumkan pemberian subsidi kuota kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Anggaran subsidi ini sebesar 9 triliun. Kuota ini penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Salah satu kendala dalam PJJ adalah keterbatasan internet. Dengan diberikan subsidi kuota dapat mengurangi masalah dalam pelaksanaan PJJ. Maka saya setuju dengan kebijakan tersebut. Saya kurang setuju dengan subsidi pemerintah berupa kuota. Subsidi tersebut hanya membantu daerah yang dekat dengan pusat kota. Sementara di daerah yang jauh dari pusat kota, banyak siswa yang tidak memiliki ponsel. Pemberian subsidi kuota jadi percuma karena hanya menjangkau siswa atau kalangan yang sudah memiliki fasilitas seperti ponsel atau laptop. Sebaiknya subsidi tersebut ditinjau ulang agar dapat menyasar kebutuhan semua pelajar di masa pandemi. Maka saya kurang setuju dengan pemberian subsidi berupa kuota. Saya tetap berpendapat bahwa kuota subsidi dari pemerintah kurang efektif karena tidak semua kota atau wilayah mendapatkan jaringan internet yang bagus. Tetapi kuota tersebut masih bisa digunakan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Pelajaran daring ini sangat menguntungkan dan aman di masa pandemi seperti sekarang karena sekolah dipindahkan di rumah, jadi tidak perlu keluar rumah untuk mengurangi penularan
COVID-19, dan sebagai gantinya, uang bensin digunakan untuk membeli kuota internet. Tetapi kelemahan daring ini terdapat bagi orang tua siswa yang kurang mampu dan tidak bisa membelikan smartphone serta uang untuk membeli kuota internet. Karena anaknya akan ketinggalan materi dan mendapat nilai kurang. Hanya karena sarana seperti tidak memiliki handphone. Padahal sebenarnya anak ini termasuk anak yang pintar di sekolahnya. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh sedikit kurang efektif karena tidak semua siswa memiliki internet dan sinyal yang baik di tempat tinggalnya. Namun, untuk selama pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh harus tetap diberlakukan untuk menghindari adanya siswa yang tertular dalam virus ini. Tapi hanya metode ini yang dapat dilakukan demi tetap mengikuti materi pelajaran dan demi menghindari resiko tertular virus ini yang nantinya akan menambah angka orang yang terjangkit virus ini. Kesimpulan dari debat ini yaitu diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh di dunia pendidikan adalah salah satu cara agar tetap berlangsung pembelajaran bagi siswa-siswi. Meski ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Sedangkan kekurangannya yaitu dalam kesulitan sarana yaitu smartphone dan pembelian kuota dikarenakan perekonomian yang tidak mendukung serta jangkauan sinyal internet demi kelancaran mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan mari bersama-sama kita perbaiki sistemnya, pendukung, dan lain-lain demi pendidikan di negara kita. Sebagai anak bangsa tentu tidak ingin pendidikan berhenti dan pelajar merupakan aset bangsa dalam melanjutkan estafet pembangunan ke depan COVID-19. Bukanlah penghalang dalam pendidikan. Meskipun belajar secara daring tetapi tidak mematahkan semangat dalam belajar dan meraih impian. Bekerja keras akan membawa pada keberhasilan biarpun secara online tidak menutup kemungkinan untuk sukses di masa pandemi seperti ini. Usaha tidak akan mengkhianati suatu hasil apapun kondisinya. Terima kasih.